yang menyatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja itu melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang 1945. Di sini ada kawan-kawan kita, kawan-kawan buruh yang mungkin dari berbagai macam daerah. Ada yang paling jauh, ada dari kawan-kawan Brebes, ada kawan-kawan dari Bangka Belitung, ada kawan-kawan dari Sumatera Selatan, ada kawan-kawan dari Surabaya, ada kawan-kawan dari Kalimantan, dari Garut, dari Sumedang, dari Majalengka, dari Cimahi, dari Bandung, dari Subang, dari Purwakarta, dari Cilegon, dari Serang. Semua memiliki tujuan yang sama, ingin membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja. Tadi saya juga menyampaikan kepada bapak-bapak kepolisian, terutama dari Brimob, bahwa kita tidak sedang bermusuhan dengan aparat kepolisian. Betul tidak, kawan-kawan? Harusnya mereka bisa menjaga kita dan memfasilitasi kita terkait dengan aspirasi kita. Apa yang menjadi tuntutan kita? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Harusnya bisa. Aparat kepolisian, ada Polda Metro Jaya, ada Mabes Polri, tentu punya jalur untuk berkomunikasi dengan pihak penguasa. Betul nggak, kawan-kawan? Tapi sampai dengan saat ini kita belum mendengar, belum ada informasi dari pihak Polda maupun Mabes Polri. Apa respon, apa tanggapan dari pemerintah kita? Kawan-kawan buruh yang hari ini datang dengan bis, mereka juga masih bertahan. Sama dengan kawan-kawan yang datang dengan menggunakan sepeda motor dari jauh-jauh, dari berbagai macam daerah. Tentu kami juga mengapresiasi bagaimana semangat dari kawan-kawan semua, kekuatan dari kawan-kawan semua, kekompakan dari kawan-kawan semua, dari berbagai macam serikat buruh, dari berbagai macam organisasi gerakan rakyat, termasuk dari mahasiswa, perwakilan tani, perwakilan masyarakat adat, dan juga kelompok gerakan rakyat yang lainnya. Saya yakin dalam waktu yang akan datang, aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja ini juga akan dilakukan oleh kaum muda, kaum mahasiswa dan pelajar. Karena justru mereka lah yang nantinya akan terdampak dari Omnibus Law Cipta Kerja ini. Mungkin saat ini mereka belum banyak yang bisa bergabung dengan kita. Tapi saya mendengar banyak dari mahasiswa juga telah melakukan konsolidasi. Ingin membantu kawan-kawan buruh, membantu kaum tani, membantu kaum miskin kota untuk memperjuangkan. Karena saya yakin orang tua, ibu, bapak, saudara dari kawan-kawan kita mahasiswa dan pelajar, banyak dari mereka yang juga bekerja sebagai buruh atau pekerja. Kawan-kawan mahasiswa siap? Kawan-kawan mahasiswa siap? Dan mungkin dalam beberapa tahun terakhir, kita kaum buruh juga sering dikotak-kotakkan, dibeda-bedakan. Ketika buruh aksi, tidak boleh ada mahasiswa, tidak boleh ada pelajar. Ketika mahasiswa aksi, tidak boleh ada buruh, tidak boleh ada tani. Padahal tujuannya sama, perjuangannya sama. Yang dirasakan dari mereka semua sama juga dengan kita kaum buruh. Betul nggak, kawan-kawan?
Yang terakhir, di sini ada bapak-bapak aparat kepolisian, ada dari TNI, Polri, Polda, Polres, Mabes Polri. Kita sampaikan agar malam ini dijembatani, difasilitasi bagaimana caranya pemerintah supaya merespon dari aksi perjuangan kita kaum buruh. Bukan membubarkan aksi buruh, bukan merepresif aksi buruh. Dan saya meminta kepada kawan-kawan buruh, kita masih dalam satu tuntutan yang sama. Kita masih dalam perjuangan yang sama. Satu disakiti, semua merasa sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Sunar mewakili dari Kasbi. Untuk selanjutnya dimohon kehadirannya naik ke mobil komando Bapak Joko dari SPN. Bapak Joko ada gak? Hah? Bung Rudi? Bikin Bang Sunar. Pak Joko ada gak SPN? Ya, sambil nunggu Pak Joko, ini ada yang menyampaikan orasi. Mahasiswa yang ikut turut serta bergabung dalam aksi aliansi sejuta buruh. Hidup mahasiswa. Dari Indonesia Timur. Hah? Dari Indonesia Timur pemuda. Ya, silakan. Singkat padat. Singkat padat ya. Oke, terima kasih Bang atas kesempatannya. Merdeka! 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 Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Oke. Pertama-tama, terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya Bung Jack dari Timur Indonesia, negeri matahari terbit, tepatnya Kepulauan Kei Maluku. Saya rasa kehadiran saya sebagai anak Timur, anak muda Melanesia hari ini sampai malam ini jelas. Kehadiran kami di sini tetap kita support, dukung dengan gerakan sejuta buruh, dengan sikap dan tuntutan sampai malam hari ini jelas. Kita melawan para elit-elit yang hipokrit. Sepakat kawan-kawan bahwa elit-elit ini adalah kumpulan para hipokrit. Sepakat. Mereka adalah kumpulan para hipokrit yang hanya bisa bermain kata-kata kawan-kawan. Yang enak tuh Mary doang. Memasuki 10 tahun kepemimpinan yang mulia Paduka Insinyur Joko Widodo menunjukkan bahwa negeri ini hanya semakin kacau balau kawan-kawan. Semakin menegaskan bahwa negeri ini hanya milik para oligarki kawan-kawan. Sepakat. Dua produk undang-undang terbaru Omnibus Law dan IKN menunjukkan bahwa semakin kuatnya kekuatan oligarki terhadap bangsa ini. Undang-undang Omnibus Law dan juga IKN semakin menunjukkan bahwa ini adalah rezim yang hanya tunduk kepada oligarki. Lantas, di mana kehadiran negara? Konon katanya Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka atau Majestad. Tetapi dua produk undang-undang ini menunjukkan bahwa dua hukum itu salah. Indonesia bukan negara hukum.
kekuasaan belaka. Politik peninggalan penjajah lagi defile timpera. Politik pecah belah hari ini masih dijalankan oleh negara. Ini adalah sebuah ironi. Bagaimana gerakan buruh dipecah, kelompok mahasiswa dipecah, pemuda dipecah. Bahkan kita juga mau dibenturkan dengan aparat keamanan. Ini adalah produk-produk penjajah yang masih ingin dipraktekkan di dalam 78 tahun Indonesia merdeka. Politik divide et impera harus kita lawan bersama-sama. Sebagaimana Soekarno tegaskan, kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Seperti pepatah ataupun tagline yang selalu kami degungkan di tanah Maluku. Potong di kuku, rasa di daging. Kalau hari ini kawan-kawan buruh menjerit, kawan-kawan buruh menangis, kawan-kawan buruh berteriak, maka penderitaan itu harus bisa dirasakan oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual. Mahasiswa tidak boleh terjebak dengan ego sektoral maupun kepentingan-kepentingan kampus, karena mahasiswa sejatinya adalah calon-calon buruh. Semangat! Hari ini kita hanya dijadikan sebagai baut-baut daripada mesin-mesin produksi, kawan-kawan. Kita belum menjadi tuan di negeri sendiri. Pemerintahan selama ini dari rejim ke rejim hanya menjadi alat untuk menegakkan kekuasaan modal. Kapitalisme begitu mendarah daging, kawan-kawan. Dulu kita mampu mengusir penjajah, tetapi hari ini kenapa kita tidak mampu melawan rejim ini, kawan-kawan? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Insinyur Soekarno, the founding father kita, perjuanganku lebih mudah karena aku melawan penjajah. Perjuanganmu nanti akan lebih sulit karena engkau akan melawan bangsamu sendiri. Hari ini kita pernah bermimpi 78 tahun dan menuju Indonesia emas. Kita akan menjadi bangsa yang besar. Omong kosong. Negeri ini sudah dikapling. IKN milik siapa kita sudah tahu. Bahkan yang menjadi kerasan kami orang Maluku, wilayah perairan kelautan Maluku dan Papua sebagian telah diserahkan kepada investor China. Ini miris dan menyakitkan. Untuk apa kami bergabung dengan republik ini kalau kami tidak bisa menikmati kekayaan alam kami? Bagaimana masifnya kekuatan modal di daerah-daerah industri baru di Halmahera, Maluku Utara maupun juga di Sulawesi Tenggara. Ekspansi perusahaan-perusahaan nikel begitu masif di sana dan hanya memikirkan kami sebagai masyarakat adat. Kami tidak punya pilihan karena kami dibenturkan dengan aparat dan juga internal kami sendiri. Jadi intinya saya mau tegaskan, kita tetap support gerakan buruh. Gerakan ini harus menjadi gerakan yang cerdas. Kita tidak boleh terprovokasi, karena jelas malam ini kita harus pastikan bahwa negara melalui pemerintahan membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi kita juga, sehingga seperti komitmen kawan-kawan buruh untuk mencabut undang-undang yang hanya menyengsarakan rakyat ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Hasta la victoria siempre. Maju terus menuju kemenangan. Terima kasih. Monggo Pak, monggo. Ya wes, ya Pak. Naik, biar nggak bumi. Naik. Selanjutkan kita panggilnya gitu.
Kita lihat sana tuh anteng-anteng semua teman-teman. Tenang, nggak usah deg-degan, nggak usah. Polisinya ponakan sendiri kok. Lah, ini ponakanku anak polisi. Piye dhewe iki? Wis tenang kowe iki gebukmu yo aja tenanan, umpama kon gebuk etok-etokan. Alhamdulillah, fungsi keamanan malam ini betul-betul fungsi kepolisian. Tepuk tangan. Apa fungsi kepolisian? Wah, itu kan sudah yang kesekian. Fungsinya adalah menjamin keamanan. Total-totalan itu jumlah nggak kalah. Seluruh Indonesia polisi 400.000. Lah buruh itu 185 juta. Tapi termasuk polisi tentara itu. Jumlah angkatan kerja 135 juta. PNS, TNI, Polri, buruh swasta. Ini sama angkatan kerja, udah kamu gaji kok. Coba gajian dia sampai nggak terima, nggak berani pulang dia. Nah, yang kedua fungsinya adalah melayani, terus melindungi, mengayom, apal nongi. Nek sapa lu dhek terus grogi kok. Oh, wis gualak-gualan lho. Aku kan pengayom. Ya bae lali. Kepolisian Republik Indonesia, ini undang-undangnya kok. Tapi dari pagi sampai sekarang ngomong undang-undang terus itu. Pegel sampai Pak Ali tadi bawa undang-undang gede banget itu. Mau diapain? Hakimnya juga sampai budek itu ngarang itu ngetik juga sampai tak ada ngelen. Nggak pakai. Mudah-mudahan malam ini begini. Ada jalan tengah. Ada jalan tengah. Harapannya sama kan? Kalau nggak ada jalan tengah ya pinggir loh. Polisi ini guyu. Jadi jangan dibuat tegang. Pertama, jamin keamanan sama-sama. Namanya masyarakat ikut menjamin itu apa? Kamtipmas. Kita juga, saya juga kadang kampleng kok, malah Pak Polisi kadang-kadang udah tidur karena capek kerja. Kita malah begadang. Semua sudah diceritakan tentang apa? Undang-undang Omnibus Cipta Kerja, P2SK katanya reformasi keuangan, terus tentang kesehatan, diulang-ulang nanti malah bikin lupa. Jangan diulang lagi karena semua sudah tahu. Teman-teman juga sudah hafal. Apa lupa? Lupa jangan-jangan. Dalam hati kecilnya nih, kalau ada di sekitar kita ini ada orang BIN, ada orang BAIS, ada orang KSP, saya yakin kenal, kadang-kadang juga ngopi, ketemu sama kita foto, iyalah, teman lah, meribut di sini nggak taunya tetangga sebelah, aduh, rugi, nih. Pas lagi maghriban bareng juga depan belakang samping. Maka Pak Polisi beserta komandan pimpinannya silahkan jamin keamanan bersama-sama. Kami mendukung untuk kondisi ini tertib dan aman terkendali sampai pagi. Siap ya? Siap. Oh kayak begini juga nggak tiap hari kok ya. Anggap aja ini Car Free Day. Ada bebas. Apa bedanya minggu pagi sama malam ini? Ngomong ekonomi loh, teman-teman jajan dari pagi sampai sekarang loh. Mau sampai 5.000? Putaran ekonomi demo ini juga mendongkrak multiplier effect.
Ekonomi real. Bis sewa, motor, bensin, warung, rokok segala macam, kopi itu tadi tuh. Coba kalau nggak ada demo, tukang kopi yang pakai termos itu. Jadi bilang dari sisi positifnya ada. Maka mudah-mudahan pihak istana terutama KSP, biasanya yang nyambut kita tuh KSP. Tahu KSP? Apa? Kantor staf presiden. Itu yang benar. Tapi kalau dia sampai sekarang nggak pernah ngerawat kita, berarti bukan kantor staf presiden. KSP itu sakarepmu dewe. Itu ya teman. Kamu tahu nggak? Teman. Mau disebutin nggak enak nanti. So akrab sama staf presiden. Halo Pak Mul. Ya Mulyono. Jadi kita ini bukan orang lain. Pekerja buruh tugasnya adalah memproduksi barang dan jasa. Gampang apa? Jangankan mogok, buruh itu slowdown aja. Slowdown tahu slowdown? Memperlambat pekerjaan. Terus pusing, bos pusing. Nah pemerintah yang harusnya dapat income namanya produk domestik bruto turun. Dari pagi sampai sekarang ini yang diceritakan itu sedang proses bunuh dirinya secara ekonomi massal di negara ini. Coba kalau upah minimum itu naiknya langsung 800.000 dia loh. Ya Pak. Berarti dari konsep multiplier efek itu kan pajak 11%. Kamu kira bawa pulang semua apa? Pajak. Sebelum pajak dari kita perusahaan bayar pajak. Hidupnya negara ini dari itu. Gak usah ngomongin emas picis Rojo Brono tambang. Wes ben dientekno. Ini ngomongin dari SDM saja. Sumber daya manusia. Yang jadi polisilah yang baik, melindungi, mengayomi, mengamankan. Yang jadi tentara, melindungi rakyat dan bangsa negara dari serangan bangsa asing gitu. Nah kita buruh tugasnya bekerja dengan produktif. Nah pengusaha tugasnya muterin modalnya. Saya tanya, enak jadi pengusaha apa enak jadi buruh? Kamu pasti bilang jadi pengusaha ya. Kenapa nggak mau jadi pengusaha? Yang enak itu jadi buruh. Begitu masuk kerja akhir bulan gajian. Walaupun gajinya naiknya kecil. Loh, sakit diobati gratis kalau terdaftar. Kalau bayar iuran enak jadi buruh. Begitu kecelakaan diobati, cacat nggak kerja tetap gajian. Begitu meninggal dunia buruh itu dapat 42 juta. Tapi yang terima bukan buruhnya, udah meninggal. Janda masih janda itu. Begitu masuk usia pensiun, langsung dapat pensiun. Undang-undang itu yang bilang, namanya undang-undang BPJS, Badan Jaminan apa itu BPJS? Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial top, bagus, banyak serikat yang dukung, luar biasa. Cuman materinya BPJS SJSN banyak mengandung pasal setan.
Pengen tahu pasal setannya? SJSN nomor 40 tahun 2004. Peserta adalah setiap orang yang sudah mendaftar dan membayar iuran. Nah, kamu mau dapat dari mana kalau pengusaha bosmu itu Sontoloyo? Ya, kalau perusahaanmu bosmu itu Belgedes, dadah, nggak dapat mas. Oh. Yang iur saja sampai indi-lindi sampai ondol-ondol. Indi-lindi itu 18 tahun masuk kerja. Ondol-ondol itu begitu sudah 40 tahun gitu ya, masuk usia 55 mau pensiun kan? Nggak tahunya nunggak. Proses PHI di closing nggak dapat. Itu namanya disclaimer. Bisa dapat, bisa tidak. Dapat kalau didaftarkan. Bisa betul-betul dapat kalau iurannya didaftarkan. Nah, terus kalau ngomongin negara, peran negara di dalam fungsi tadi pekerja dalam memproduksi barang dan jasa, manfaatnya salah satu untuk keluarga dan untuk negara, termasuk untuk dirinya. Begitu ada resiko-resiko sosial itu, di mana peran negara? Negara iurannya berapa di BPJS? Mikir lah. Kita mikir lah. Halo? Hidup halo? Oh, tak kira ketiduran. Oh, saya anteng kok. Semanjang masih ada kremos keliling. Tenang. Tenang ya. Ini salah satu metode healing supaya masing-masing emosinya itu menurun. Komandan polisi kalau perlu nanti istrinya telepon, Pak, jangan galak-galak. Tahu nggak ponakanku tuh di pabrik sekarang ikut demo. Oh ya, oh ya. Awas kamu tak kurus nanti. Loh, kamu gak takut? Kamu juga paling takut sama istri. Sama pejabat ini ya, wah gileleng gitu ya sama istrinya langsung mengkep gitu. Gampang. Disitulah fungsinya kita saling menasehati, mentausiai. Gitu. Maka akhirnya kewenangan satu janalnya kita fungsikan. Bayangkan kalau malam ini ada bentrokan, aku gak bisa mikir. Besok di pabrik itu gak kerja, yang dibahas bentrok malam ini. Hitung kerugiannya. Hitung. Masuk kerja mau cekrol udah ngantri, ayo buruan, ntar dulu kemarin malam tuh ceritanya gimana sih kok bisa kayak begitu, tahu-tahu jam 11. Nah itu kalau sejabotabek itu, apalagi kalau nanti di Asla mobilnya harusnya jadi 5 cuma jadi 3. Enggak mogok, tapi psikologi membicarakan peristiwa malam ini. Tapi kalau malam ini aman, nggak ada, apalagi ada jawaban dari istana. Besok berangkat kerja, semua pekerja sembringah. Percaya berang? Guyang, gimana kemarin sampai jam 10 langsung kita diterima. Terus, wah sekarang berobat gratis. Kalau BPJS nggak usah pakai kartu, langsung kasih KTP. Soalnya kalau nggak percaya kamu meninggal dunia langsung 40 juta pokoknya mulai besok. Yang pensiun juga begitu. Pesangon jamin pokoknya nggak usah ribut di PHI lagi, langsung cair. Cair ringusnya diledek. Harapan tinggal harapan loh. Kadang-kadang kita harus menghibur diri kita ini, jangan terus mentang-mentang sudah ketindas susah kita nggak punya hiburan. Ya kadang-kadang mimpi boleh lah.
jaminan sosial semesta sepanjang hayat, dari lahir sampai kerja, kemudian tua sampai meninggal semua dijamin oleh BPJS, Badan Jaminan apa tadi? Oh, saya kok gue lah, sebagai BPJS. Wah, pertama dengar BPJS itu pinggul langsung doer. Oh iya. Dulu zaman kesda, jam kesmas itu, wah, Pak Camat, Pak Bupati gagah. Karena apa? Spending mandatori itu tadi 10% BPD. Sakit ya? Siapa itu? Oh, Pak Inem, Pak Ida. Sudah ke rumah sakit, nggak usah ribut. Meninggal dunia, udah sana langsung kubur, nggak usah ribut tahlilan, udah ini duitnya. Nah sekarang begitu ada kecelakaan kerja, temennya, ini peserta bukan? Enggak, untuk saya suruh jamin. Iya, begitu sampai ke UGD, siapa yang mau jamin? Ada serikatnya mah? Enggak ada. Ya ini kamu siapa? Saya temennya. Udah KTP-nya jamin, enggak mau, nanti saya ketempuan. Aduh. Disitulah bayangan kira-kira pekerja itu dinistakan di negeri ini. Nah, maka kawan-kawan semuanya, Bapak polisi, pejabat yang berwenang, berkompeten, kalau bisa malam ini ada obrolan yang baik enak, itu merupakan bangsa yang betul-betul menjunjung tinggi permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat iki lho, dalam permusuhan, dalam apa mbah lali ya. Sebenarnya ingat, cuman begitu jengkel itu ngapalin Pancasila blank. Pancasila, 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, apa itu? Persatuan Indonesia. 4, apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permasalahan perwakilan, ini ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibagi, enggak dibagi-bagi. Nah, makanya kalau ngelihat aura malam ini, teman-teman udah duduk manis, ada yang punggungnya sudah mulai pegel-pegel, yang mau ngeletak-ngeletak. Oh, intinya jaminan Kamtibmas terjamin dan terkendali. Nanti kalau ada yang muter-muter keamanan, 8 aman mak, pokoknya aman terkendali. Nah paling besok subuh bingung. Subuh itu tugas yang paling wah. Tidur di pengajaran ini nanti begitu ada hukum Archimedes. Nah sekarang kan dimasukkan, besok itu harus dikeluarkan. Sama kayak upah minimum. Jadi pemasukan kalau pengeluaran gak seimbang, anemia. Ya mudah-mudahan yang gedung-gedung yang punya toilet segala macam ramah. Iya perlu dibuka mas. Oh, pelayannya eksklusif. Iya, matur nuwun, alhamdulillah. Nah, dengan situasi ini maka akhirnya perjuangan jaminan sosial semesta sepanjang hayat untuk menjamin kepastian kerja, kepastian penghasilan, kepastian jaminan sosial itu terwujud bersama-sama dengan ajas gotong royong. Gotong royong itu yang bayar terus nggak pernah sakit, ya nggak usah berdoa sakit. Udah jadi BPJS kesehatan aku ngiyur terus pengen sakit toh. Gila. Biar yang sakit menikmati. Nggak usah begitu sakit tanyain yang namanya kartu. Orang suruh ngantongi kartu sana sini nggak karu-karuan. Cukup NIK, yang sekarang NIK kan nempel di gadget. Gadget itu NIK sekarang. Nah NIK hubungannya sama NIB, ini biar ngerti. NIB apa? Nomor induk berusaha. Nah itu nanti langsung linknya ke BPJS, ke Pajak Pratama,
ke WLKP wajib lapor ke tenaga kerjaan. Petugasnya bawa formulir, silakan mau bayar pajak berapa, orangnya ada berapa, lu sukarela. Begitu juga BPJS juga sukarela gitu. Jadi semuanya sudah otomatis ngeling. Zaman canggih kok. Orang 250 juta untuk daftar BPJS, catetin satu-satu. Sampai diengkelan ini tangannya. 100 masuk, besok 500 keluar. Pabrik itu tuh. Mau tiara we. BPJS gini. Nih, kenapa data BPJS menyebut populasi seluruh pekerja formal 58 juta dikurangi kira-kira 52 juta data BPJS. Kalau nggak benar klik itu websitenya BPJS, kalau salah tuh suek-suek cang buku. Nah tapi yang rajin bayar cuma 13 juta. Mikir ini termasuk ora. Ya 52 juta terdaftar itu cuma nama, tapi yang bayar iuran rutin lewat pemberi kerjanya cuma 13 juta. Yang kadang bayar kadang enggak 30 juta. Lah saudara-saudara teman-teman itu di mana gitu loh, nanti dapat apa enggak? Berarti ada pelanggaran sekitar 70%, katakanlah 40%. Pelanggaran BPJS ancaman pidananya berapa tahun? Berapa tahun? Marah pengalaman, tanyain malah meneng kabel. Berapa tahun ancaman tidak membayar menyetorkan iuran BPJS? 8 tahun. 8 tahun penjara. Ning apa tumon enek pengusaha dituntut dibawa ke polisi, disidik, kemudian jatuhin 2 tahun. Pernah denger apa enggak? Ojo, wengi-wengi ra ora ngomong jancuk. Nek jancuk malam itu beda actionnya. Weh, jancuk deh, nanti ayo 5 tahun lah ketemu. Asuhin. Jadi kalimat-kalimat itu bagaimana penggunaan, gitu loh. Walaupun kalimat bajingan, tapi ketemu teman, bajingan ini nang Malaysia orang ngajak-ngajak. Waduh, beda. Jadi nggak semua kalimat jelek juga nggak sepenuhnya bisa bagus. Kembali ke BPJS tadi, pelanggaran ketenaga kerjaan norma nih ya, melanggar upah 4 tahun, melanggar pesangon 5 tahun, melanggar BPJS 8 tahun. Dah besok di sweeping kalau pengen bukti. Banyak itu pelanggaran, banyak perampasan hak. Maka ketika seperti ini dalam suasana kebatinan, Bapak polisi penegak hukum bukannya nggak tahu, dia itu pura-pura nggak tahu. Sama kalau kita nggak punya duit nuntut anak kita, nuting balam nih, kita pura-pura nggak lihat. Pelo. Begitu ada pelanggaran upah, mau lapor kemana? Ke polsek. Wah, bukan di sini mas, sana mana? Di dinas mana? Serah cetok, tidak cetak. Ancaman pidana kok. Apa perlu lapor Satpol PP melanggar upah minimum? Malah kabur Satpol PP-nya. Ini kenyataan. Ini sebuah bukti kalau kaum pekerja begitu ditindas oleh penjahat-penjahat pemberi kerja itu, begitu juga akhirnya ditambah beban itu, ditindas lagi dengan legalisasi.
peraturan-peraturan yang di sana katanya mendengarkan pihak pemberi kerja, keberatan bayar pesangon, keberatan membayar upah minimum, keberatan membayar iuran BPJS, maka akhirnya dikurang-kurangi. Begitu dikurangin, apakah teman-teman yang mendapatnya harusnya hak pesangon itu langsung tunai? Tetap ribut di PHI yang katanya Omnibus Law itu mengancam nggak bayar pesangon itu 4 tahun ya. Sudah ada buktinya belum? Yang jelas dari ngomongi outsourcing, PKWT dan sebagainya dari pagi sampai sore itu, kalau perlu itu mau jadi romuso semua gitu. Nggak usah gaji, cuman kalau diromusokan nanti lama-lama buruhnya habis. Oh, makanya dikit-dikit walaupun upah minimumnya ngucrit ya harus kasih lah gitu. Tapi ini semua akan menjadi dikorbankan. Seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli dikorbankan. Dia nggak terasa. Sedang pasang lubang kuburannya masa sama-sama cara ekonomi. Untuk itu maka karena saya juga sore tadi belum makan dan belum kemasukan apa-apa, sudah lansia, gegeris pegel, saya mau izin supaya ganti yang lain lah, yang muda-muda itu loh, modal miso-miso aja kok. Orang situ modal miso-miso, cuman jangan nyebut nama, ada kasus itu. Bila itu kembali deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bro. Semoga Pak Polisi diberikan kesehatan, amin. Semoga cepat naik pangkat, amin. Gajinya juga ikut naik, amin. Anaknya semuanya lulus, sekolahnya lancar, kesehatannya, amin. Ben seneng, ini nggak kereng. Terima kasih Mas. Pak, Pak Bandung. Pak, unjukannya Pak. Baik, matur nuwun Bapak, luar biasa wejanganipun. Sing jelas di presidene Mbel Gedes, DPR Mbel Gedes. Apa meneh mau Pak? Kayak Mbel Gedes kabeh lah kira-kira ya. Tapi kira-kira polisi wis turu kali ya. Polisi wis mulai dari terang ya tekan susu-susu. Selanjutnya dari perwakilan Ojol, Bang Mansur, silakan. Semakin lama semakin asik. Neng ojo turu, nek ngantuk yo ngopi, mentayu dagangane. Ojo ngantek pedagange ngambek mulai, awake dhewe malah bingung. Ora nek kopi. Ya naik Mas, naik sini. Oh naik di bawah, bengong. Yuk Bang Mansur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Karena mohon maaf nih. Karena buruh dan ojek online itu ibarat jari tengah dan jari telunjuk. Iya buruh, iya ojol. Mungkin 90% buruh jadi ojol. Ojol pun jadi buruh. Saya mewakili ojek online Jakarta Utara ingin curhat kepada orang tua kita, Presiden kita. Semoga saya mewakili ojek online dan kaum marginal didengarkan keluhan kita. Terima kasih. Ini sebelah sini, semangat dong. Ini ada yel-yel ini dari Jakarta Utara. Kalau saya bilang assalamualaikum, jawab ya waalaikumsalam biar semangat. Assalamualaikum. Ojek online sama buruh datang. Bawa apa?
Masukannya yang kenceng dong, biar didengar istana. Sebelah sini nih, biar semangat bang, biar nggak ngantuk. Assalamualaikum. Ojek online buruh datang, bawa apa? No, yang sebelah sana nih nggak ada suaranya nih. Assalamualaikum. Ojek online buruh datang, bawa apa? Gini bang, saya ingin menyampaikan unek-unek ini dari utara. Karena jujur, angin itu berhembus dari utara. Karena apa? Selama saya jadi ojek online hampir 7 tahun, jangankan untuk beli motor, untuk makan-makan sehari pun sekarang sangat sulit. Karena ada ojek online itu kalau lapar galak. Saya ini lapar, makanya saya galak. Saya datang ingin menyampaikan, no, yang ada duduk di istana, tolong, ini rakyatmu, anak-anakmu, tolong didengarkan keluh kesah kita. Dari pagi sampai jam 12 malam on. Yang dibawa pulang ke rumah berapa? 30.000. Anak istri makan apa? Saya berharap kepada Pak Jumhur ya, tolong juga, ayo bantu kami bang. Dari ojek online juga ini, kami ingin kepastian hukum, legalitas hukum, payung hukum. Karena saya ini orang marginal, kaum bawahan. Mungkin dengan momen ini biar didengar seluruh rakyat Indonesia, seluruh dunia, bahwa masih ada sistem daripada perbudakan modern. Kita kerja 24 jam Pak, yang di bawah 30.000. Cukup nggak kira-kira abang nih yang mewakili ojol juga? Makanya itu, ini dari siang bang saya sini melihat situasi dari rekan-rekan Bang Mansur sampaikan unek-unek. Alhamdulillah, terima kasih buat bapak-bapak dari rekan-rekan buruh. Karena buruh dan ojol itu seperti jari telunjuk sama jari tengah. Ibarat orang bersedekah bang, kata Rasulullah pun ibarat jari tengah dan jari tunjuk. Nanti kita di surga bareng-bareng katanya. Kalau ini di dunia berarti kita bareng-bareng bersama buruh. Ojol dan buruh itu tidak bisa dipisahkan. Buruh dan ojol, ojol dan buruh. Benar ya? Kalau buruh tuntutan omnibus law, kalau kita tante Gus law. Karena apa? Kami ingin bukan menuntut buat Pak Presiden atau Pak Jokowi yang terhormat. Kami ini rakyatmu, anak-anakmu, tolong didengar keluh kesah kami. Saya mewakili dari utara jauh-jauh ke sini ingin menyampaikan bahwa 90% dari rekan-rekan ojol saat ini dalam kesusahan, dalam krisis. Ini saya lapar Pak, makanya saya berani ngomong gini. Mungkin kalau saya kenyang bego tidur. Ayo bang, sekali lagi biar semangat. Karena apa yang kita perbuat hari ini akan bermanfaat untuk anak cucu kita ke depan. Benar apa benar? Benar apa benar bang? Jangan takut, kumaha Allah baik, kata orang Banten mah.
Kita serahkan nama Allah. Yang penting kita berusaha. Mau didengar atau enggak, yang penting kita berusaha dulu. 7 tahun saya jadi ojek online, Bang. Karena kita di posisi nyaman, kita tidak bisa kemana-mana. Jangankan untuk nabung, utang makin numpuk. Yang di sono para petinggi ngambur-ngamburin uang, rakyatnya cari utangan. Bang, kalau besok WA gue nggak aktif, berarti gue lagi dikejar pinjol. Ini yang kami rasakan sebagai kaum marginal yang atas nama ojek online Jakarta Utara. Saya mewakili mungkin ojek online yang ada di DKI mengalami Mohon perhatian kepada para ketua pimpinan Federasi Aliansi Aksi Sejuta Buruh, dimohon merapat di depan Komando Lem Bekasi dan Kerawang. Sekali lagi mohon para pimpinan Federasi Aliansi Aksi Sejuta Buruh dimohon merapat di depan mobil Komando Lem Bekasi dan Lem Kerawang. Terima kasih. Lanjut, Bang. Ya, terima kasih. Hampir lupa jadi. Keburu bensin habis. Mobil aja butuh makan ya. Apalagi saya ini. Karena saya lapar, makanya saya sedikit galak ini. Nyali saya jadi timbul ini. Ya, sekali lagi dong. Biar kita sama-sama semangat. Sama-sama tidak ngantuk. Sekali lagi kita mengucapkan ya. Kalau saya bilang assalamualaikum, jawab ya. Nanti bilang bawa pasukannya yang kencang. Biar jangan hanya istana yang punya pasukan, kita pun punya pasukan. Stop. Apa? Oke. Terima kasih. Mungkin kita ini hampir sama nasibnya, beda sampul aja. Istilahnya buruh batalion Omnibus Law. Kalau kita ini ojol minta kepastian hukum, yaitu payung hukum dan legalitas kita. Semoga semua yang hadir di sini semangat, karena amalan apa yang akan kita bawa ke jannahnya Allah kita tidak akan tahu. Mungkin silaturahminya kita, mungkin perjuangan kita hari ini menjadi maghfirah, menjadi amalan yang akan membawa ke jannahnya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santoso. Lanjut, Bang. Ini diskusi
Tapi bukan berarti kita kalah. Kita memang perang dan kan kesamaan. Saya usul barangkali kita akan bermain Masuk Bang Ajay. dengan skala yang jauh lebih besar seperti di depan. Barangkali juga ada pembicaraan dan isim harusnya juga ganti dengan sistem yang sekarang. Kita memang ini saya melemparkan dokumen ya. Jadi mungkin ya lebih semangat ya. Apa kita membiarkan yang ulang-ulang, kita nggak bisa nahan juga. Karena ini kaitannya dengan keharusan mereka. Kalau saya sih bertahan ya bertahan. Kalau tinggal 10 orang dan 10 orang ada besar saya pribadi. Dan teman-teman yakin Shopee tapi jangan sama sekali menangkap dari kalah. Kita melakukan cara untuk perang bersama ada aspirasi dari bawah. Teman kita ada bahkan termasuk jauh-jauh agar naik ke depan masih dengan cara bersama. Silakan. Itu bagus. Semangat. Ini aja bagus. Ya, silakan. Itu dari mana? Sama tadi kan putarannya? Apa tuh terserah mau ke pagi kan apa kita mau ngapain pulang dia mau ketemu kita jadi kan kita harus ada solusi pertemuan jadi maksud saya jangan juga memaksakan diri kita untuk enggak pokoknya haus saya juga nggak mau ketemu Coba itu jangan kayak begitu. kita harus berpikir ini lagi karena kekuatan kita Padahal boleh ya sama video. semua. Nah, kita Dari kita juga memakai teman-teman yang sudah berjuang ya kita juga bukan menurunkan semangat teman-teman tapi pada malam ini saja tidak ada yang mau datang. Tapi gini ya, sampai hari ini kalian semua hebat bisa bertahan sampai sekarang. Belum ada aksi buruh yang bertahan sampai jam segini dan dengan jumlah yang besar. Termasuk penjara. Itu aja saya ingin menyampaikan. Luar biasa. Ya, jadi maksud saya kita harus berpikir yang jernih, jangan terus ke bawah apa maksud keinginan kita supaya memaksakan diri. Tiga suatu hal yang perlu disikapi teman-teman sekalian. Dimatikan aja handphone dimatikan. Saya dengan rekaman ya, dengan rekaman. Dimatiin aja mas. Rapat internal nih. Foto, jangan di foto. Dengerin aja. ya tadi saya sama bagus kasih. Jadi yang memang hadir ini kebanyakan buruh garmen, buruh tempat yang ada itu teman-teman buruh perempuan. Dan mereka berangkat pakai bis. Ada dari Garut, dari Sumedang, dari Cimahi, dari Subang, dari Karawang, Jakarta. Kalau selebihnya mereka pakai motor. Jakarta, Banten, dan lain. Mereka menyampaikan ya supaya jam 2 ini kita bisa menyelesaikan bareng. Tapi kalaupun tidak diselesaikan ya mereka ini kan jadi beban moral juga kan buat saya dan juga teman-teman lain. Ini kan dianggap tidak solid dan lain. Jangan gitu. Makanya saya lebih baik saja kepada Pak Muhammad. Foto kok. Ya perjuangan ini memang belum berakhir. Karena kita akan ada sidang putusan nanti di MK. Dan saya sudah ke depan itu ada aksi bersama pada saat putusan. Aksi ini dilakukan di sini
di MK dan juga bisa digunakan di daerah masing-masing. Jadi semua unsur serikat pekerja yang melakukan gugatan nanti juga bisa melakukan aksi yang sama. Jadi semuanya pada tadi kebetulannya ya malam ini ya izin pada teman-teman kita sama-sama tidak ada yang oh ini lemah, oh ini kuat, oh ini militan segala macam. Jadi harapannya karena kita berangkat bersama-sama ya. Saya tidak hormat saya kepada kawan-kawan ya semangatnya luar biasa. Tapi kalau yang di situ jawaban pasti tahu ya. Itu ada namanya casi ya. Itu bisa 2 kali lipat. Hidup baru. Terima kasih. Silakan Yanti barangkali. Mau makan padang lah buat 2 orang. 10.000 apa? Kok? Jangan. Oh, jangan. Oh, ini kopi. Iya. Betul. Oh, bos. Calon gubernur. Kemana Jeng? Kan udah. Udah sampai penuh. Oh, Malam ya? berapa? Sampai jam 3 lah. Jam 3 lah. Jam 3 subuh sampai. Sampai sahur. Baik banget ya, terima kasih ya. Saya bangga banget sampai malam begini. Terus aja nih tiap hari kan. Besok nyusul aplusan ya. Yang bagus sih emang tiap hari terus. September. Hah? Ketemu lagi September kayaknya. September ya. Ente orang sini. Dia dari Yang di daerah. Kerawang dari mana? Iya, ongkosnya berapa? Tinggalin kerjaan. Iya gantian apa aplusan. Itu duit siapa berapa tuh? Enggak itu gua tahu. Bagi. Hah? Foto apa ini? Oh ini ceritanya. MK bukan udah dicabut, saya tadi salah bilang tuh. Mahkamah Agung, saya mau bilang Mahkamah Konstitusi. Tapi orang tahu maksudnya itu MK kan udah batalin sama MK. Nun ya. Sampai Pak. Atuh nun. Sampai. Sini. Enggak. Enggak tuh nun. Ya. Ini kita ya maaf tadi ada rapat internal jadi kita hormati lah, nggak bisa diambil. Padahal ya rapat kesepakatan internal apalah gitu. Lebay menurut saya, ya biarin lah, itu haknya mereka. Nah, tapi ini sisa-sisa ini ada bakar-bakaran tadi ya. Oke. Apa kita potong kuda satu? Kita bakar. Ini ya, ini tadi hasil bakar-bakaran. Ah, ini dia para buruh masih bertahan. Bagaimana Pak Taufik Hidayat? Situasi malam ini kira-kira akan bertahan atau
pulang nih para buruh nih? Ya, sepertinya sih ini bakal pulang ya, karena memang jenderal-jenderal memang udah pengalaman untuk bisa mengeliminir para buruh gitu ya. Iya, jadi jago, Jumhur jago, dia tahu. Psikologi massa paling tahu dia. Iya, tapi nampaknya ini agak berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya ya. Karena kalau kita lihat di sini tidak ada aparat yang berjaga ya kalau kita lihat. Bahkan di sana pun kosong. Biasanya ada aparat yang berjaga. Iya. Namun pada malam hari ini nggak ada sama sekali. Kita nggak tahu. Ya itulah, strategi baru. ya itulah pentingnya kesepakatan, pentingnya saling tahu gitu ya, saling menghormati. Asal jangan saling cair aja. Enggak lah. Iya, yang ada. Tapi kan kita ya, lihat nih ya semangat dari para buruh pada malam hari ini luar biasa. Saya pikir. Ya itulah masalahnya. Kasihan kan semangatnya begitu besar. Aduh. Rem. Aduh, luar biasa ini. Ada buruh. Mana Ardi, mana Ardi? Ardi mana, Rep? Ardi? Hah? Gitu? Kenapa kabur lu? Datang kabur. Di mana? Serius? Gak ada. Waduh, kebakaran. Ini sih, maaf ya. Wah, orang mah eleng ku pesonana ku si ayu, Mas. Wah, mali. Wah, nabal sardin. Ini dia masih. Waduh. Kesepakatan. Mana sih hari ini? Langsing makan. Ada berarti saya enggak. Inilah suasana masih nggak ada demo lagi besok. Ya. Ya, masa masih bertahan. Ya, ini biasalah. Ada negosiasi antara buruh dan aparat. Supaya nggak bikin kecewa, ya dihibur dikit lah para buruh-buruhnya. Mana lagi buruh? Ini dia bu cariin di mana? Dari tempat yang adem. Syahdu. Gitu ya. Iya lah. Nanti Anda di dalam. Ini kalau mau belajar remote gimana bu? nanti Anda ke kantor aja nggak apa-apa. Nggak jadi Bu Eli? Nggak tahu. Iya. Suruh nganterin ke ini. Itu ya keberani. Aduh. Arif tuh. Ternyata pernah saya coba. Waktu-waktu tertentu doang. Inilah. Habis subuh. Ada rapat mediasi. Siaran langsung kalau 10 Mbps tadinya. Itu ada yang nyolong. Inilah masih ya, kalau misalkan tiba-tiba lagi cari titik temu. Pasti banyak itu. Padahal aku pakai kabel. Aku bilang matiin aja tidur. Padahal kerjaan masih malas banget. Ujung bos ini maksudnya
fair nggak bang? Kalau Fair gitu loh. kalau dia nggak banyak orang Bang Azam. yang dibayar apa gitu? Bang Azam, Alhamdulillah. kita masih live nih Bang Azam nih. Ini ada 2.700 orang lagi nonton. Langsung aja Bang Azam, langsung aja Bang Azam. Mending di situ, di pas pembakaran Oh, boleh. Belum konten bisa. Boleh Bang Azam. Iya. Gimana? Iya. ngamuk kan, Umila ngamuk. Ayo. Betul banget bang. Ya, Nih, tuh. ya dicoba pakai yang aku. Ini ada Bang Azam nih. Kita bisa langsung saksikan tuh teman-teman. Langsung kita model TikTok sekarang. Oh iya. Lebih sebarannya lebih. Omnibus Law ini ya. Iya. Jadi nanti diambil. Ini namanya demo terkoordinasi. Di sini jadi bisa diambil semua ini. Iya. Ntar nunggu si itu mana itu? Apa? Nggak usah, mau langsung. Ini bagus ini. Bagaimana? Ya? Kira-kira ada berapa ini? Ada 300.000 semua mulai tadi? Oh enggak, paling ada 20 ribuan lah. 50 ribuan. Oke. Iya. Hadir di tengah-tengah kita ini, wah tengah jam 10 malam luar biasa nih. Kayaknya dari pagi Bang Azam di sini. Siap. Bagaimana? Oh iya, Bang Gigi tadi ya? Ya, tapi pisah. Oh bisa. Bisa. Apa yang luar biasa nih perjuangan Bang Azam nih? Jadi gini, ini Jokowi kalau tidak mendengarkan aspirasi rakyat yang begitu dahsyat, lebih dari 50.000, dan bayangkan Anda ini masih menunggu malam ini, puluhan ribu orang yang masih ada di sini masih menginap. Harusnya proses undang-undang Omnibus Law ini sudah dihentikan, sudah tidak layak lagi. Karena apa? Ini sudah tidak sesuai dengan harkat rakyat yang ada, baik itu buruh, baik itu undang-undang kesehatan dan semuanya, gitu ya. Namun yang jelas, kalau Jokowi tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat dan meminta untuk menghentikan atau mencabut undang-undang tersebut, maka otomatis bukan cuma hilang simpati rakyat kepada Jokowi, tapi sudah jelas Jokowi ini pro kemana gitu loh ya. Apakah pro kepada rakyat Indonesia atau pro kepada oligarki? Nah ini yang bermasalah gitu loh ya. Jadi harusnya Jokowi ya mendengarkan aspirasi rakyat yang begitu dahsyat ini. Anda bayangkan aja ini, sampai jam segini mulai dari jam 10 pagi yang kurang lebih hampir 100.000 orang semua jumlahnya itu yang tumplek di jalan gitu loh ya. Merasakan bagaimana. Harusnya diterima dong. Dan DPR juga jangan diam dalam konteks ini. Ya, justru DPR mengetok ya. Justru membiarkan rakyat ini tersiksa dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Maka dari itu tidak ada jalan lain kalau sudah rakyat yang sudah terhimpit, tertekan ya, akhirnya menjadi korban atas undang-undang itu. Rakyat akan tetap melawan dalam konsep konstitusional gitu ya. Akan tetap melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya. Kasihan para buruh ini ya. Bayangkan Anda kalau misalnya undang-undang kesehatan itu didatangkan dari negeri Cina, para dokter puluhan ribu misalnya, dianggap apa dokter yang ada di Indonesia? Dan ini melecehkan terang-terangan. Apakah memang ini konsep yang akan dibangun Omnibus Law adalah oligarki yang dikedepankan? Tapi karir-karir yang ada, rakyat Indonesia ini khususnya para profesi dokter dihabisi dengan cara pelan-pelan. Maka dari itu tolong Jokowi sebagai presiden kita yang sebentar lagi lengser, artinya dalam konteks sudah tidak ada lagi 2004 ini, dengarkan dong. Jokowi ini kan dipilih oleh rakyat, jangan rakyat dibiarkan begini. Harusnya diterima di istana, apa dia dialogkan, dan paling enggak intinya harus dicabut undang-undang Omnibus Law karena tidak ada yang menguntungkan bagi rakyat, apalagi bagi buruh. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan
bukan cuma rakyat yang turun, tapi kehendak Allah nanti akan turun ya dan menegur secara keras kepada pemimpin kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Itu tadi Bang Azam, pengacara kondang kita yang biasa tampil di ILC, di televisi ya. Kemarin sempat tampil sebagai pengacara apa kemarin Bang terakhir Bang? Awan Panji Gumilang. Wah, luar biasa. Oh, sama Pak Anwar Abbas ya? Ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Iya. Gugatan itu kemarin mediasi tidak hadir. Panji Gumilang. Karena takut sama Taufik. Makasih. Ini kan kita masih terus live. Kalau yang ini untuk backup untuk ini ya TikTok yang 2 menit. Aku ada kan nomornya. Iya, tapi ini yang ini non name, ini masih live nanti. Tapi nggak apa, saya simpan aja. Takutnya jaga. 08 1 23 24 22 74. Iya. Hilang kamu mungkin nomornya. Enggak, ini ada di sini satu. Kan di grup juga ada. Oh, ini live masih jalan terus. Masih live. Bang Azam. Kalau bisa dipotong, jangan live panjang aku ya. Iya, ini kan tadi kan 2 kamera saya pakai. Jadi Taufik pernah ke situ, ke Panji Gumilang, di mana Azaitun ya? Saya kan ini peneliti. Saya kan dulu pernah di honorer di Kementerian Agama, pernah di Kompolnas pernah. Jadi ini pernah mungkin saya waktu saya wartawan majalah Gama itu kan hampir 5 jam saya wawancara itu. Dari asar sampai isya itu. Saya bilang apa juga bilang sholatnya itu. Itu bukan cuma sesat, itu memang sengaja. Dan memang mereka bermain dengan petinggi-petinggi yang jahat. Iya, betul. Dia ini live. Abang udah minum? Saya mintain air di situ. Oh gitu. Pulang kemana? Arah kemana? Gunung Sari. Hah? Arah Gunung Sari. Tadi sore udah kesini. Oh, rumah Gunung Sari? Iya, rumah Gunung. Oh. Tempat ngisi. Iya. Kasih statement bang. Iya betul. Ya ada 1.950 yang nonton langsung bang. Oke. Gimana tanggapannya bang terhadap aksi buruh pada hari ini yang sampai sekarang ini masih bertahan kawan-kawan kita ini bang? Pertama tanggapan saya dengan masalah ini lebih dari hampir 100.000 ya kira-kira ya masyarakat yang hadir di patung kuda ini dan seterusnya. Ini hanya menginginkan kepekaan seorang Presiden Jokowi. Yes. Kalau Jokowi buta, Jokowi tuli, ya, sudah tidak lagi mendengarkan aspirasi rakyat, berarti kan berkhianat juga dong. Kenapa? Karena undang-undang Omnibus Law ini harusnya sudah dicabut karena ini tidak berpihak kepada buruh dan rakyat. Ya. Apalagi profesi seperti dokter, undang-undang kesehatan itu yang poinnya kira-kira saya dengar dugaan ada ribuan dokter dari Cina datang. Emang di negeri kita ini nggak punya dokter ahli apa? Nah ini penghinaan dan berbahaya juga. Apakah mereka membawa misi kesehatan? Nah kalau khawatir tidak membawa misi kesehatan, akhirnya rakyat nanti ada masalah kesehatannya justru. Sehingga suatu saat politik-politik kejahatan ini akan berkembang dan dikuasailah negara kita oleh oligarki. Dan sekarang sudah nampak dengan kepemimpinan model begini. Maka tidak ada jalan lain kecuali memang rakyat terus-menerus menanyakan, terus-menerus turun, terus-menerus berupaya untuk bisa berkomunikasi dan berdialog ke istana. Sebab DPR ini sudah bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, DPR ini sudah bagian daripada oligarki. Tidak ada, rakyat ini dibiarkan begini saja. Tidak ada lagi mereka melindungi, berpihak kepada rakyat, sama sekali tidak ada. Nah ini yang bermasalah. Sehingga saya berharap Jokowi sebagai presiden yang sebentar lagi, sudah tidak lagi ada, ya harus Omnibus Law ini
dihentikan, dicabut, berpihaklah kepada rakyat, gitu loh ya. Karena apa? Kalau ini dibiarkan, rakyat akan bersangka buruk terus, gitu loh ya. Saya kira mungkin harapan saya tetap Jokowi jangan tuli, Jokowi jangan buta, gitu loh, dalam hal begini. Jangan seolah-olah pura-pura tidak tahu ini kondisi yang begini. Ya, mereka ini rakyat yang mendukung Anda dulu, mungkin begitu. Tapi sekarang diabaikan begitu saja dengan kepentingan-kepentingan yang dicari oleh gabungan oligarki. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Azam atas waktunya. Luar biasa. Ini kebetulan ada Bang Jali Pitung, silakan kalau mau ngasih statement Bang Jali. Maaf, ini baterai lowbat tinggal 2%, jadi terima kasih atas perhatian dari para pemirsa. Ada 2.800 penonton. Terima kasih tadi dari Bang Azam terakhir. Terima kasih juga ada Bang Jali. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.